Buana. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Ya, baik. Buana kan minta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buana. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Ya, baik. Buana kan meminta tolong saya untuk mensupervisi Buana biar nanti bisa Buana itu melihat apakah pembelajaran saya ini sudah baik atau perlu peningkatan sehingga Buana mengajukan untuk disupervisi. Ya, Pak, saya selama ini mengajar minta Pak Hartono untuk mensupervisi, yaitu apakah saya dalam mengajar itu ada kekurangan atau harusnya dengan media seperti ini. Ya, itu perlu masukan, Pak. Siap. Baik Buana, sebelum kita nanti mengobservasi di kelas, sebelumnya ini RPP-nya ya Buana ya? Ya. Oke. Ini pelajaran matematika kelas 5. Baik. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nanti Buana? Yaitu anak dapat mengidentifikasi pengertian jaring-jaring. Terus anak dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk jaring, bangun datar, kubus, dan balok. Jika dibelah itu lupa apa namanya, membuat jaring-jaring. Jadi ada 3 ini Bu ya. Kemudian kira-kira tidak perlu menambah untuk sikap dari siswa, profil pelajar Pancasila dari tujuan pembelajarannya. Itu biar kreatif, Pak. Berarti menumbuhkan kreativitas juga ya. Oke, baik. Nah, dari 3 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Buana, kira-kira area pengembangan apa yang sudah dicapai nanti Buana? Dari Buana ini. Area pengembangannya yaitu fokus dalam belajar. Biasanya kalau anak itu tidak menggunakan media, hanya ceramah. Nah, itu biasanya anak itu sering ngobrol sendiri, tidak fokus dengan gurunya. Jadi saya di sini dengan RP ini, saya mencoba untuk anak biar berkreativitas membuat sebuah jaring-jaring produk. Jadi anak itu bisa langsung terjun mengaplikasikan pembelajaran tersebut. Oke, jadi Buana itu ingin agar Buana itu bisa memfokuskan anak dalam pembelajaran. Sekarang selama ini merasa anak-anak itu kurang fokus. Oke, baik. Jadi area pengembangannya itu Buana ya. Kemudian kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Buana ini? Kemarin sudah sedikit untuk kebab ini kan sudah tak singgung Pak untuk yang pembelajaran sebelumnya. Jadi anak-anak itu sudah menyiapkan bahan-bahan untuk pembelajaran yang ini. Jadi sudah persiapan ya. Berarti ini memakai apa tadi? Area strateginya membuat media kardus. Berarti memakai media kardus. Ya. Oke. Memakai media kardus. Kemudian ada kelompoknya enggak? Ada kelompok. Yang membuat jaring-jaring itu berkelompok. Berkelompok juga? Iya, berkelompok juga. Jadi dia dapat berdiskusi, bekerja sama dengan temannya. Oke. Baik, Buana. Saya lihat RP-nya dulu ya. Kira-kira nanti memakai lembar kerja apa tidak ini, Buana? Memakai. Seperti apa lembar kerjanya? Lembar kerjanya yaitu setelah siswa membuat produknya, kemudian menyimpulkan apakah jaring-jaringnya itu sudah benar membentuk sebuah bangun datar. Nah, nanti ada beberapa jaring-jaring. Terus kemudian anak menyimpulkan apakah ini termasuk jaring-jaring balok atau kubus atau tidak, dua-duanya gitu. Jadi anak itu bisa membedakan ini jaring-jaring balok, ini jaring-jaring kubus gitu. Iya. Berarti LK-nya nanti sudah disiapkan satu kelompok atau satu anak satu ini nanti? Satu kelompok Pak. Satu kelompok untuk satu. yang LKS ya itu namanya satu kelompok. Untuk yang evaluasi nanti satu anak satu. Iya. Terus kemudian nanti penilaiannya seperti apa Bu nanti di kelas? Menilai anak-anak ini? Menilai Pak, ada penilaian aktivitas kelompok, ada nanti yang aktif kelompok mana, yang kurang aktif yang kelompok mana, itu ada nilainya. Terus kebersamaan, biasanya kan kalau anak-anak itu ada yang aku nggak suka kelompok ini buan, itu kan ada nilainya, betul, memilih ada kebersamaannya Pak, itu ada nilainya.
Terus kemudian nanti yang menyimpulkan yang paling bagus, nanti ada dapat apresiasi nilai yang bagus. Oh gitu. Selain tadi pengamatan tadi apa lagi Bu Ana yang metode yang dipakai untuk menilai nanti? Itu ya Pak, hasilnya. Oh, hasil produknya. dari produknya itu ya. Betul, hasil produknya. Jadi Jadi di samping pengamatan juga. berhasil apa tidaknya? Itu. Oh begitu. Iya. Apakah ada evaluasi tambahan? Evaluasi tambahan yaitu untuk individu Pak. Oh, individunya seperti apa? Individunya nanti menjelaskan apa itu yang termasuk jaring-jaring, terus kubus itu bentuknya jaring-jaringnya yang bagaimana, terus kemudian ada menjelaskan berapa sisi kubus. Oke. Jadi Bu Ana ini sudah beberapa macam diferensiasi ya. Dari dulu konten tadi lewat diskusi, kemudian membuat media pembelajaran. Mungkin anak ada yang senang itu kalau membaca ya kan. Ada yang senang langsung praktek langsung seperti itu. Baik Bu Ana, untuk pra observasi di kelas ini sudah cukup. Ini mari kesepakatan tadi sudah ada ya, termasuk tujuannya, area pengembangannya, kemudian strategi yang dipersiapkan. Baik, nanti kita akan melihat di kelas bersama Bu Ana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Karena sebelumnya punya dalil. Kalau Bana bilang sehat, jawabnya sehat-sehat luar biasa. Itu ya? Hari ini sehat? Sekali lagi ya. Hari ini sehat? Hari ini ada temannya yang tidak masuk? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan besok bisa sekolah kembali. Hari ini pelajarannya apa? LKS-nya dibuka semua. LKS matematika. Ayo buka. Kemarin kita pernah belajar tentang sifat-sifat galau, sifat-sifat kubus. Coba dibuka halaman 22. Hari ini kita belajar apa? Jaring. Sebelum kita belajar, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui media kardus berbentuk kubus dan balok, siswa dapat mendefinisikan arti jaring-jaring itu apa. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui diskusi, siswa dapat mengklasifikasikan jaring-jaring bangun, balok dan kubus. Yang ketiga, melalui media karton, siswa dapat menggali cara membuat jaring-jaring kubus dan balok. Yang pertama, apa itu jaring-jaring? Ada yang tahu? Ada yang tahu jaring-jaring itu apa? Ayo angkat tangan. Angkat tangannya atas baru menjawab, ya. Itu ya. Nanti
setiap sisinya akan menghasilkan sebuah jaring. Jaring itu adalah potongan rusuk. Kemudian dipotong sebuah bangun datar, bangun ruang atau dipotong akan menjadi jaring. Oke, kita tulis dulu ya jaring. Terus selanjutnya kemarin sudah disuruh membawa sebuah kotak atau kardus bekas. Kira-kira sudah membawa? Sudah. Diangkat barangnya. Bedanya oke. Sip, bagus sekali. Karena sudah membawa, kira-kira bentuknya apa saja? Ada yang bentuknya apa? Inilah contoh bentuknya balon. Ini bentuknya apa? Balon. Oke. Ini bentuknya apa? Balon. Ada yang kubus? Coba lihat. Ini bentuknya apa, Cak? Kubus. Ada lagi? Oke. Ini juga bentuknya balon. Oke. Bagaimana kita mengetahui jaring-jaring? Nah, kita latihan membuka. Dibuka, nanti kita akan mengetahui bentuknya jaring-jaring benda yang ada di depanmu. Oke, sudah membawa gunting? Sudah. Oke, silakan dibuka. Cara menggunakan gunting hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan. Ayo coba buka. Gunting, jadi jaring-jaring. Ya dibuka. Ayo. Lupa bawa gunting. Ada yang punya apa jenisnya itu ya? Kater. Ada yang punya kater. Pinjam bunganya. Bunganya pinjam. Oke. Kamu bawa kater sama gunting. Ya. Guntingnya seperti ini ya. Contohnya ya. Guntingnya seperti ini. Gunting rusuknya. Rusuknya itu berarti garisnya. Jadi. Sudah digunting semua? Belum. Bisa enggak? Ini caranya. Oke, sudah dibuka semua? Ada yang belum, ada yang kesusahan? Sudah bisa. Sambil melihat jaring-jaringnya, sambil melihat LKS ya. Yuk. Kubus adalah apa kubus? Kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi berupa persegi. Ada berapa persegi? Kubus ada berapa sisinya? 6 persegi. Terus kemudian kita ke balon dulu ya. Nanti kita baru membuat pengertian balon dulu. Sama, membuat jaring-jaring balon itu juga sama. Kita memotong rusuk-rusuknya balok, bangun ruang balok, baru kemudian akan menjadi jaring. Balok apabila dipotong rusuk-rusuknya, kemudian direntangkan, setiap sisinya akan menghasilkan jaring-jaring balok. Kira-kira jaring-jaring balok sama kubus itu sama atau berbeda? Berbeda. Untuk membuktikannya, kita akan membuat sebuah jaring. Sudah membawa alatnya?
Yang ketujuh
Baik Bu Ana, terima kasih tadi sudah memberikan kesempatan saya untuk mensupervisi panjenengan di kelas. Nah, dari pengamatan saya, ini boleh saya tadi sedikit merefleksi dari pengamatan yang sudah saya lakukan, nggih. Baik, yang pertama tadi Bu Ana sudah sangat bagus. Jadi dimulai dari menyapa dulu, memberi salam, kemudian menanyakan yang sakit. Kemudian tadi juga saya melihat Bu Ana ada yel-yel ya Bu Ana ya. Nah, ini mungkin dalam rangka untuk anak biar fokus gitu ya. Jadi mungkin dari istirahat, pikirannya kemana-mana, dengan yel-yel diharapkan nanti anak-anak bisa fokus atau siap mengikuti pembelajaran. Itu saya apresiasi sekali. Kemudian tadi juga Bu Ana sudah memberikan tujuan pembelajaran kepada anak. Ini penting karena dengan adanya tujuan pembelajaran yang sudah disepakati bersama itu tentu pembelajaran akan lebih fokus lagi. Nah, tadi saya melihat di kegiatan inti mungkin Bu Ana sedikit melewati, tapi tidak menjadi permasalahan. Di RPP saya baca langsung membentuk kelompok, akan tetapi tadi masih langsung ya? Iya betul, langsung Pak. Kemudian dalam hal bertanya jawab mungkin Bu Ana masih terlalu mendominasi, inisiatif anak-anak belum terlihat. Ini bukan suatu kritikan, ini hasil pengamatan saja karena ini saya hanya sekali. Mungkin di lain hari anak-anak mungkin lebih antusias, saya juga tidak tahu, mungkin begitu Bu ya? Ya, karena ada syuting gitu. Iya kan, iya betul Pak. Biasanya itu kalau nggak ya kan grogi gitu ya Pak, gini aja grogi. Apalagi anak-anak gitu. Ya mungkin karena takut ingin menjawab, jadinya dia tidak terlalu aktif. Oke, jadi untuk pengembangan yang pertama dari Bu Ana tadi, yang pertama adalah guru ingin biar anak fokus dalam pembelajaran.
Apakah Bu Ana tadi merasa anak sudah fokus atau belum menurut Bu Ana? Saat pembelajaran ya Pak, sudah fokus, tapi sayangnya waktu pertengahan pembelajaran ternyata saat menunggu temannya dan ada temannya yang sudah dan belum, itu ternyata malah bikin bubar, nggak fokus gitu. Akhirnya pas fokusnya itu waktu pembelajaran saja, waktu pembuat sudah selesai dia sudah kembali seperti semula gitu. Anak-anak kan gitu Pak, biasanya gitu. Kalau dia fokusnya cuma menghadapi apa yang dihadapi, sudah selesai dia kembali. Gitu. Apakah Harus di apakah tadi Bu Ana ini dalam hal membentuk kelompok itu sudah menunjuk ketuanya agar nanti kan bisa menentukan mereka sendiri? Tadi sudah dibentuk atau belum? sudah Pak, kan tadi ada nama kelompok dan ketua dan kemudian anggotanya. Yang maju itu ketua dan saya Yang itu anggota. maju tadi ketua. Berarti Bu Ana sudah berusaha agar kelompok ini kondusif dengan membentuk apa namanya? Ketua. Oke. Nah, melihat hal itu dari anak-anak ini yang merasa tadi sudah diberikan apa namanya? Bagus sekali ada media pembelajaran, kan itu bagian daripada ceramah itu pasti anak-anak itu bosen dan sibuk sendiri, tapi dengan berkelompok, dengan membuat media yang nyata pembelajaran itu seharusnya ini bisa membuat anak-anak lebih fokus. Nah, kira-kira gimana Bu Ana ini? Oke Pak, untuk membuat media, anak-anak sangat antusias sekali, dan anak-anak paling suka pembelajaran itu membuat karya, membuat produk. Tapi di sini di kelas 5 tadi sudah berhasil ya Pak ya membuat produknya. Oke, Cuma pas waktu mempresentasikan ternyata kelompok yang lain tidak fokus dengan kelompok yang telah maju tadi. Masih ada yang bicara, tidak mendengarkan. Gitu. Itu nanti menjadi apa ya Pak? Menjadi tolak ukur saya untuk kedepannya biar lebih bagaimana saya biar anak-anak ini kalau ada temannya yang maju biar lebih fokus mendengarkan, biar bisa timbal balik. Nah, ternyata tidak seperti itu, kurang gitu. Jadi itu buat motivasi saya dan pembelajaran saya ke depan. Jadi Bu Ana merasa memang masih perlu fokus. Kira-kira cara apa lagi yang Bu Ana terapkan setelah ini? Nanti saya mau ini ya Pak, kelompok itu tetap ada Pak, kerja kelompok pasti ada. Terus kemudian kalau saya ini mau pakai media yang bikin anak itu mendengarkan fokus. Seperti apa Bu? Seperti saya bisa menggunakan studio atau pengeras suara. Nah, gitu. Studio pengeras suara, ya. Karena kan muridnya tidak Banyak ya. Banyak, nah gitu. Gurunya kadang kalau mengajar pun ada yang belakang tidak mendengarkan, yang depan mendengarkan fokus, ternyata di yang belakang berbicara sendiri. Oke. Itu saya mau mencoba untuk menggunakan audio visual. Oke. Kira-kira setelah apa namanya di samping menggunakan tambahan media untuk ada lagi nggak? Kan tadi sudah apa namanya anak-anak itu sudah dari awal sudah antusias, kemudian tadi pembelajaran yang berpihak pada murid juga sudah mulai terlihat. Nah, tinggal ini Pak, kesadaran diri anak itu kita bangkitkan melalui apa? Sebenarnya ya Pak, kurangnya saya itu tadi tidak ada perjanjian. Kesepakatan ya? Kesepakatan. Oh, itu ya. Harusnya di depan itu ada kesepakatan. Oh, kalau ada temannya yang maju, anak-anak harus bagaimana? Nah, nanti kalau yang rame bagaimana? Harusnya seperti itu Pak. Jadi sayanya yang kurang melaksanakan kesepakatan tersebut. Baik, jadi Bu Ana ini sudah melihat, merefleksi dari pembelajaran yang Bu Ana lakukan. Tadi ada kurang merasa bahwa anak-anak itu belum fokus. Kemudian tadi rencana tindak lanjutnya bagaimana tadi Bu Ana untuk kedepannya? Yaitu untuk membuat kesepakatan dulu sebelum pembelajaran dan menambah media. Biar anak lebih aktif. Oke, baik. Nah,
Oke, Bu Ana, kira-kira setelah ini kan sudah kita lakukan percakapan pasca observasi. Kemudian Bu Ana juga sudah menemukan solusi dari apa yang tadi dipraktikkan oleh kekurangan merasa padahal itu sudah jauh bagus, tapi Bu Ana juga merasa masih kurang, perlu peningkatan ya, bukan kurang, perlu peningkatan. Nah, Lain kali bisa lebih baik lagi. oke, sekarang tinggal ini Bu Ana, rencana pengembangan diri dari Bu Ana melihat untuk meningkatkan itu tadi. Biasanya kalau di sini ya Pak, untuk Kecamatan Sarang itu biasanya ada sebuah kegiatan setiap minggu yaitu KKG Pak. Oh, KKG. Ya, Jadi itu mengikuti KKG ya ya. mengikuti KKG itu menambah ilmu dari yang belum tahu menjadi tahu. Terus ilmu kita share ke teman-teman, share ke saya seperti itu. Jadi Saling melengkapi ya, mengisi ya. Jadi diperjelas lagi Bu Ana, tujuan yang sudah dicapai dalam KKG nanti seperti apa Bu Ana? dapat memperoleh ilmu baru. Terutama tadi ya tentang bagaimana sih anak biar fokus. Oh gitu. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Ana? Bahwa kegiatan yang Bu Ana lakukan ini berhasil, ini kira-kira gimana? Bu Ana ini mendapat apa? Mendapat apresiasi sendiri dalam hati bahwa anak-anak itu berarti senang belajar dan fokus belajar dengan media yang telah diberikan. Oke, jadi dengan pengembangan diri tadi, hasilnya nanti ada cara baru nanti diterapkan, kemudian anak-anak bisa merasakan fokus. Menjadi fokus begitu ya. Oke, baik. Baik Bu Ana, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hartono. Memang saat ini sedang mengikuti CGP Angkatan 6. Ini kita berlatih ya. Saya juga berlatih menjadi supervisor. Kemudian Bu Ana ini sebagai yang disupervisi ya, atau saya jadi coach, Bu Ana jadi coachi gitu istilahnya. Terima kasih atas kesempatan yang dilakukan. Nah, terakhir Bu Ana ini umpan balik untuk saya. Gimana nih? Sebagai coach ini saya tuh gimana? Kurang apa? Pak Antono itu sudah bagus sekali, sangat menyarankan hal-hal yang bagus. Terus ada komen-komennya tuh pas seperti apa yang saya lakukan, sudah sesuai, dan saya juga merasa terima kasih sudah di supervisi biar nanti seterusnya saya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Ana atas umpan baliknya. Baik, demikian saya Hartono dan Bu Ana Puji Lestari, guru kelas 5 SDN Bonjor. Kami sedang berpraktek supervisi untuk akademik. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.